bisu kecil, sudah lama menunggu ya. Sialan istriku yang galak itu memaksaku minum beberapa gelas. Tapi jangan panik. Aku dan ayahmu sudah berunding. Meski kita tidak bisa menikah secara resmi, asal kau malam ini melayaniku dengan baik, dana dari keluarga Dong langsung akan cair. Aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Sekarang keluarga Dong hampir bangkrut. Kau disuruh menikahi orang kaya untuk dapat uang, berani-beraninya kau menolak. Ayah, kakak sejak ibu meninggal tidak bisa bicara lagi. Hanya dengan menikahlah dia bisa berguna. Ayah, Aku lebih baik mati daripada menikah dengan orang asing. Tidak mau menikah? Kalau begitu, semua barang peninggalan ibumu akan kubakar. Lagi pula, uang dari Pak Yang sudah kuterima. Sekarang juga kau temani dia di kamar pengantin. Hari ini biarkan aku merasakan lagi rasanya putri bisu. Aku tidak akan tinggal diam menunggu nasib. Kakakmu melindungimu sampai kakinya lumpuh, hidupnya hanya bergantung pada dana perwalian keluarga. Kau harus menikah dalam 3 hari, kalau tidak, Dewan Direksi tidak akan mengizinkanmu mewarisi posisi direktur utama. Kau tidak bisa melindungi kakakmu. Bangun, cepat bangun. Mobilnya mau meledak. Kau mau mukul aku? Gini caranya kau terima kasih sama penyelamatmu? Dasar tidak tahu terima kasih. Tahan, kita harus tetap hidup. Ya, kau? Kakakmu melindungimu. Sampai kakinya lumpuh. Keluarga Qin jadi tanggung jawabmu mulai sekarang. Kau harus menikah dalam 3 hari. Kalau tidak, Dewan Direksi tidak akan memberikan posisi direktur utama padamu. Kau tidak bisa lindungi kakakmu. Kau sudah sadar? Kata dokter cuma gegar otak ringan, pusing atau mau muntah. Kau beruntung sekali. Gadis kecil yang menggendongmu ke sini, kurus, dan tidak bisa bicara. Tapi ternyata kuat juga ya. Dia menggendongmu sepanjang jalan, sampai menyerahkanmu ke dokter, baru dia pingsan. Agak mirip dia. Bangun, bangun. Bangun dong. Tapi dia kan bukan orang bisu. Kenapa kamu ada di sampingku? Ya kamu benar-benar tidak bisa bicara. Pakai gaun pengantin, malam-malam muncul di jalan kecil tempat aku ngebut. Terluka, malah kau antar ke rumah sakit. Kau lumayan menarik. Katakan, apa tujuanmu mendekatiku? Kembali. Bicara. Lupa kalau kau bisu. Orang yang mengirimmu cukup pintar cari celah. Katakan, apa yang ayahku udah berikan padamu? Dasar cewek. Kau kejam juga. Goblok. Siska Pratama, kau memang makin berani ya. Lihat sendiri. diberaikan tadi malam Taipan Property. Bos yang ditangkap basah selingkuh oleh istrinya.
lalu menderita stroke mendadak, demam mendadak, dan dirawat di rumah sakit sakit. Sekarang nyawanya di ujung tanduk. Rasanya jadi putri bisu. Warisan puluhan juta masih menunggu pembagian. Kau masih berani kabur dari pernikahan. Kakak Siska, keluarga Pratama benar-benar butuh uang sekarang. Bagaimana kalau kau berkorban sedikit dan menikahi bos yang saja? Aku dan ayah sudah menyelidiki penyakitnya karena ulahnya sendiri. Tapi ini juga kesempatan, setelah dia meninggal, kita masih bisa dapat bagian harta. Bicaranya enak. Kenapa kau tidak pergi saja? Apa yang kau lakukan? Kakak, aku tahu kau tersakiti, tapi kenapa kau mendorongku? Aku minta maaf padamu, tidak bisakah? Shanti Pratama, kau yang menghasut agar aku menikahi bos yang, kan? Hari ini kau bawa ayah untuk menghadangku, tujuannya untuk menghancurkan hidupku. Kalau kau tidak tahu terima kasih, maka aku, Surya Pratama, akan menganggap tidak pernah punya anak perempuan sepertimu. Tangkap dia dan bawa pulang. Kunci dia. Mulai hari ini, putri keluarga Pratama hanya Shanti seorang. Kakak, jangan lari lagi. Kalau tidak, ayah, ayah. Sweet Porky Warba silap kada segan kamu. Mau lari, ya? Patahkan kakinya, biar dia jadi orang tak berguna seumur hidup. Dia nggak aku nikahi. Siapa yang berani menyentuhnya hari ini? Berarti melawan Nicholas Wicaksono. Wah, Nicholas muda. Lihatlah. Kamu mau menikahi putriku? Aku pasti senang. Tapi, kamu juga lihat, dia bisu. Dia tidak pantas untukmu. Ya, Nicholas. Aku jauh lebih baik darinya. Aku mau. Cukup. Aku hanya mau dia di kota megah. Tidak ada yang mas kawinnya lebih besar dari keluarga Nicholas, kan? Keluarga Dong butuh uang. Aku butuh pasangan untuk menikah. Setelah pernikahan aliansi, keluarga Nicholas akan menyuntikkan modal ke keluarga Dong. Transaksi ini cukup menguntungkan, kan? Ya. Keluarga Nicholas adalah orang terkaya di kota megah. Pernikahan ini aku setuju. Tuan muda, aku menerima telepon. Langsung buru-buru datang ke sini. Tubuh Anda tidak baik berdiri lama. Harus kembali ke tempat tidur untuk beristirahat. Tidak apa-apa. Apa? Malam ini, ikutlah aku pulang ke keluarga Nicholas. Wah, Tuan muda sudah pulang. Anda terluka, tunggu sebentar. Aku segera cari Dokter Zhang. Kecilkan suaramu. Jangan ganggu kakak. Sudah kedengeran. Semalam tidak pulang, sekarang pulang dengan luka. Ayah, bagaimana kamu mau jelaskan ke ayah? Aku tidak perlu jelaskan ke dia. Dalam habut beda dari 2 tahun ini kamu sudah bersusah payah. Tanggung jawab yang seharusnya aku pikul malah jadi belenggumu. Bahkan pernikahan pun dikorbankan. Kak, ini bukan salahmu. Belakangan ini cuaca dingin. Kakimu. Jaga baik-baik kehangatannya. Untuk aliansi, aku yang akan bicara ke ayah. Aku akan biarkan kau ternari. Kak, aku sudah menemukan calon istri. Di kota megah, rasanya putri bangsawan yang terkenal tidak ada yang kamu sukai. Masih ada siapa lagi yang bisa memikatmu? Siska Pratama, putri sulung keluarga Pratama. Keluarga Pratama. Ya. Tuan sulung tuan kedua, mobil keluarga Pratama sudah menunggu di depan. Surya Pratama ini dia memang cukup gesit, Kak. Tenang saja, aku pasti akan bantu kamu menopang keluarga ini. Setelah menikah ke keluarga Qin, jadi anak yang penurut. Kalau suntikan dana dari keluarga Qin tidak lancar, kamu tahu akibatnya. Kamu pasti juga tidak mau aku jual tanah makam ibumu itu untuk dapat uang, kan?
datang. Saat aku tidak ada, dia tidak mengganggumu kan? Menantuku yang baik. Apa-apaan yang kau katakan ini? Mulai sekarang, bukankah kita sudah jadi satu keluarga? Jangan panggil aku dengan mesra. Gigi. Mulai saat ini, dia adalah anggota keluarga Qin kami. Orang luar lainnya tidak perlu dihiraukan lagi. Jangan terlalu dekat. Aku tidak mengerti. Kenapa? Apa kau ingin aku? Lebih dekat lagi? Bajingan. Sepertinya aku harus serius belajar bahasa isyarat. Kalau tidak, nanti kau memakiku, aku pun tidak tahu. Lihat saja nanti. Karena kita sekarang tidak saling percaya, mari kita tulis dengan jelas hitam di atas putih. Kamu bantu aku selesaikan pernikahan aliansi ini. Setahun kemudian, aku bantu kamu lepas dari keluarga Dong. Hidup sesuai keinginanmu. Kontrak ini tidak adil. Apa maksudnya dalam batas wajar, bekerja sama dengan semua tindakan suami istri? Aku butuh status sudah menikah untuk menenangkan dewan direksi. Kita tidak boleh sampai ketahuan kalau kita pasangan palsu. Jadi, tidur satu ranjang. Bukan hal yang berlebihan, kan? Kalau begitu aku yang tidur di ranjang. Kamu tidur di sofa. Kenapa? Takut kalau tidur satu ranjang denganku terjadi sesuatu? Lalu, definisi tindakan suami istri. Ditentukan olehku. Didefinisikan seperti apa? Yang seperti ini termasuk tidak? Atau yang seperti ini? Masa nanti di depan orang lain? Kita masih harus berkomunikasi pakai kertas dan pulpen? Setuju. Sudah seharian melelahkan. Kamu juga istirahatlah lebih awal. Nanti kamu kenali sendiri lingkungannya. Hari ini, aku menggendongmu naik ke sini. Mulai sekarang di keluarga Qin tidak ada yang berani mengganggumu. Tadi dia menggendongku masuk. Untuk membantuku menegakkan status sebagai nyonya muda kedua keluarga Qin. Apa dia sedang melindungiku? Siska Pratama, jangan tertipu oleh penampilan luar. Ibu, keluarga Qin ini akhirnya aku berhasil masuk. Aku pasti akan menemukan pembunuhmu. Nicholas Wicaksono. Lagi ngapain? Tadi kamu ngapain? Tadi ponselmu berdering. Aku kira ada hal mendesak. Mau ku bantu lihat? Terus kamu ngintip Nicholas mandi? Terus mau mengagumi tubuhku? Maksudnya apa? Baik. Aku segera ke kantor. Kamu lagi cedera, istirahat saja yang baik. Aku akan suruh kepala rumah tangga siapkan makanan enak. Kalau kamu sudah istirahat cukup, bisa makan kapan saja. Untung dia tidak tahu tujuanku. Dasar bisu, kamu tidak berhak masuk keluarga Nicholas. Jangan kira aku nggak tahu, keluarga Surya Pratama kalian sedang merencanakan apa. Surya Pratama si tua bangka itu sudah hampir bangkrut. Bisa-bisanya mau menjual anak perempuannya. Aku kasih tahu, selama aku, Tante Mary masih ada, kalian jangan harap bisa mencelakai keluarga kami, keluarga Qin. Pelayan. Suruh dia bersihkan taman. Tante, sebelum pergi, Tuan Muda kedua sudah berpesan khusus. Beliau bilang, perlakukan dia seperti memperlakukan Nyonya Muda kedua. Rumah ini masih milik keluarga Qin, Pak Chen. Kamu sudah lama di keluarga Qin, masa nggak tahu sifatku? Baik, saya segera laksanakan, segera laksanakan.
Demi uang, kau masuk ke keluarga Qin. Kau harus siap untuk diinjak-injak. Nyonya muda kedua, Tante Mary ini adalah satu-satunya adik kandung Tuan. Sifatnya memang sudah keras sejak kecil. Mohon maklum. Tapi tenang saja, saya pasti akan menyuruh para pelayan untuk banyak membantu Nyonya. Nyonya muda kedua, istirahat sebentar saja. Pekerjaan ini biar kami saja yang kerjakan. Tangan Nyonya harus dirawat. Tangannya terluka karena adik perempuan ayah. Kamu bisa bahasa isyarat. Sedikit. Adik perempuan ayah terlalu dimanja. Aku minta maaf atas namanya. Luka kecil, nggak apa-apa. Pertama kali ketemu, ini sedikit hadiah. Kamu kenal Job ini? Boleh aku lihat gioknya? Entusial Bowl, ini pusaka keluarga Qin. Semua anggota keluarga Qin punya. Dasar si bisu itu kayak kayu. Ganti pot bunga aja lama banget. Lambat banget kayak siput. Cuma seorang bisu. Kalau bukan karena ayah sudah lama aku usir dia. Tuan muda, tangan Nyonya muda terinjak-injak sama Nyonya tua. Sekarang masih kerja di kebun. Giok yang dipegang mama sebelum meninggal persis seperti ini. Nggak mungkin dia. Katanya Kevin Wicaksono 6 tahun lalu sudah cacat. Kami sih suka Job ini. Bisa kuberikan padamu. Kalian lagi ngapain? Kak, kamu dan Siska lagi ngapain? Ini belum resmi menikah loh. Ye, udah langsung bilain istrinya. Bang, jangan mengolok-olokku. Sakit? Dia benar-benar peduli padaku atau hanya berpura-pura? Aku baik-baik saja. Kak, Siska adalah istriku, berbeda dengan wanita lain. Jadi mulai sekarang, Silly Dick is sebuah informasi tentang Siska Pratama. Aku English tahu berbahaya sebenarnya dia menikah masuk keluarga Qin. agak sakit, tahan sebentar. Terima kasih. Sepertinya aku harus belajar bahasa isyarat. Kalau tidak saat kamu ngobrol dengan kakakku, aku tidak tahu apa-apa. Nada bicaranya ini sedang cemburu. Kita cuma nikah kontrak. Dia nggak mungkin cemburu. Pasti aku yang salah lihat. Maaf ya, bisukah kamu? Bukan kayu mati. Kok bisa digituin nggak tahu melawan? Terus yang diganggu kan kamu. Kok kamu malah kelihatan rasa bersalah gitu? Nanti kalau adik iparku berani ganggu kamu lagi, kabarin aku. Aku yang urus dia. Dari Demagus. Nicholas Wicaksono. Kakakmu kenapa kakinya? Kamu tanya itu buat apa? Kita harus pura-pura jadi pasangan yang mesra. Aku perlu kenal kamu, sama keluargamu. Kamu nggak perlu kenal dia, apalagi peduli sama siapa-siapa. Yang penting aku ada di hatimu. Coba lihat. Kita nggak boleh kasih tahu orang lain. Kalau kita suami istri palsu, kalau ketahuan, tanggung sendiri akibatnya. Kalau kamu ada kebiasaan kecil apa enggak? Biar aku juga kenal. Pertama, jangan sembarangan mendekat seperti ini. Nggak ngerti, Tuan Muda. Nona cari kamu. Kamu cari aku? Nicholas,
Kenapa kamu malah membela orang lain? Dia cuma orang bisu yang cuma mau mengincar kekayaan. Lalu Xiao Xiao, dia adalah istriku. Hari ini kamu menginjak tangannya. Aku tidak mau mempermasalahkannya. Tapi kalau ada lagi lain kali, jangan salahkan aku kalau aku tidak mengakui kamu sebagai saudariku lagi. Kamu berani sekali bicara seperti itu padaku, hanya demi seorang orang luar. Aku tidak peduli dia bisu atau tidak. Kalau ayah tahu, kamu mengganggu orang yang akan kunikahi, dia juga tidak akan membiarkanmu. Keluarga Dong hampir bangkrut. Dia menikah masuk ke sini cuma demi uang. Surya Pratama tua bangka itu adalah vampir. Dia akan menghisap habis kekayaan keluarga kita. Tidak peduli apa alasannya, selama dia adalah orang yang diakui Nicholas Wicaksono, aku akan selalu melindunginya. Menikahi si bisu kecil ternyata enak juga. Tenang dan penurut. Cuma bercanda, aku tidur di sini. Tuan muda, nyonya muda, sudah bangun? Masuk. Nyonya muda, tuan sudah pulang. Beliau meminta nyonya muda untuk ikut. Makan siang di bawah. Oke, tadi malam Kamu turun dulu. kami akan segera turun. Baik, tuan muda. Kenapa? Tidak boleh dikomentari. Apa kamu tidak takut kita pura-puranya jadi beneran? Kalau kamu turun sekarang, bukannya ketahuan, ayahku akan tahu. Kamu tidak tidur, teriak saja. Aku lihat kalau kamu teriak sampai serak. Isbah itu siang yang sedang menolongmu. Teriak saja. Lihat suaramu sampai serak. Apa ada yang akan datang menolongmu? Ayo lihat, ada yang nakal sama si bisu. Coba lihat. Ada yang nakal sama si bisu. Iyo lihat, Ada yang nakal sama Spis. Dasar kamu si bisu. diam-diam saja tapi akalnya banyak. Pagi-pagi sudah seramai ini. Sepertinya adikmu kali ini serius. Ayah. Tired listening? Kakak, aku akan segera ke rumahmu. Nicholas Wicaksono, aku butuh bantuanmu. Bapak Desebu. Bantu aku berpura-pura di depan Shanti Pratama. Membantu kamu berpura-pura? Ini pertama kalinya kamu minta tolong padaku. Bisa saja aku bantu. Tapi panggil aku. Sayang, coba dengar. Kalau begitu, cium aku dong. Aku akan bantu kamu. Kita tidak boleh membiarkan Shanti Pratama mengetahui bahwa aku dan Nicholas Wicaksono hanya berpura-pura menikah. Kalau tidak, dia pasti akan berusaha menggantikan aku dengan segala cara. Dengan begitu, dia akan menghancurkan kesempatanku yang susah payah untuk bisa masuk ke keluarga Wicaksono. Tuan muda, adik ipar tuan kedua sudah datang. Ayo sayang. Biar aku lihat adikmu. Mau buat apa dia? Kakak, Kak Socks dan kau gaun baru. Kamu datang ke sini tanpa bawa apa-apa, langsung datang ke keluarga Wicaksono. Masa mau pakai baju lama terus? Wah kak, tanganmu kenapa terluka? Apa kamu diperlakukan tidak baik di keluarga Wicaksono? Kamu bilang saja dari dulu, aku bisa menggantikanmu. Menggantikan dia untuk apa? Menggantikan dia menikah denganku. Atau menggantikan dia diperlakukan tidak baik. Shanti Pratama, pintu keluarga Wicaksono kami. Bukan tempat yang bisa kamu masuki sesukamu dan keluar sesukamu.
Nicholas, aku bukan. Bukan apa? Bagaimana aku bisa tidak tahu? Aku punya adik perempuan? Kakak ipar. Aku... Pak Bai. Tuan muda, Buang semua barangnya. Tanpa izinku mulai sekarang, dia tak boleh masuk keluarga Wicaksono lagi. baik Tuan muda. Silakan. Siska Pratama, kau orang tak tahu, terima kasih. Kau hanya bisa melihat adikmu sendiri dipermalukan. Tenang, aku bukan orang suci. Tapi kau... si bisu kecil. Nona kedua keluarga Pratama, apa urusanmu datang ke sini? Kakak tertua keluarga Wicaksono. Aku datang menjenguk kakakku, Siska. Bahkan bawa kue khusus, tapi mereka mengusirku. Nona kedua, kau coba menjaga hubungan Siska dan Nicholas, kan? Kata tua keluarga Wicaksono, aku juga membelamu. Keluarga Wicaksono seharusnya milikmu. Tapi Nicholas merebut semuanya. Dan Pac-Man, juga Ordnidia. Urusanku bukan urusanmu. Tapi kalau kau bisa bantu aku, baru tuan bisa buat departemen kata ke keluarga Jackson. Kakak tertua keluarga Wicaksono, katakan. Kamu si bisu ini. Baru ikut aku sebentar saja. Sudah tidak bisa diam. Kelihatannya kalem dan sopan, ternyata di sini main-main saja denganku menyembunyikan pria. Nanti aku habisi kamu. Siska Pratama. Siska Pratama. Ternyata selama ini kamu membohongiku. Jadi selama ini kau terus membohongiku? Jadi sejak hari kita pertama bertemu, semua ini sudah engkau rencanakan. Kau punya tujuan tertentu saat masuk ke keluarga Qin. Aku curiga di keluargamu, keluarga Qin, ada pembunuh ibuku. Kau bisa bicara. Saat ibuku meninggal, aku memang menderita gangguan bicara sementara. Ibu? Siska Pratama. Aku baik hati mau keramasin kamu. Kenapa nggak bilang terima kasih? Teriak, dasar bisu. Teriak minta tolong. Kamu ini cuma punya satu kelebihan. Nggak bisa teriak. Mending diam di pojokan sana dan membusuk. Harus sadar siapa putri sejati keluarga Dong. Kalau nggak, aku nggak bakal kasih ampun. Tapi saat aku terpaksa masuk ke keluarga Dong, dan hidup bergantung pada belas kasihan orang, aku tiba-tiba sadar. Jadi orang bisu. Sepertinya juga tidak buruk-buruk amat. Setidaknya nggak ada yang bakal curiga seorang bisu. Bisa bikin masalah besar. Selama bertahun-tahun ini, aku terus berusaha untuk masuk ke keluarga Qin. Menyelidiki keluarga Qin. Sampai akhirnya ayahku mau menyerahkanku ke Tuan Yang, si tua mesum itu. Tentu saja aku nggak bakal diam saja. Jadi semua ini memang sudah kau rencanakan. Dan aku juga terus kau manfaatkan. Apa ini? Ini bukan giok milik keluarga Qin kami. Benar. Ini adalah giok pusaka turun-temurun keluarga Qin kalian. Orang yang membunuh ibuku, pria berbaju hitam itu, menggenggam giok yang persis seperti ini. Jadi, aku dengan adil mencurigai semua orang di keluarga Qin kalian, kecuali kakak laki-laki kalian yang cacat itu. Jadi kau juga mencurigaiku? Mata sih. 6 tahun lalu, kau sudah berusia 18 tahun. Kau mencurigaiku? Apa kau tahu, 6 tahun lalu, aku hampir tewas dalam kecelakaan mobil. Kalau saja tidak diselamatkan oleh seorang gadis kecil yang tidak dikenal, bagaimana mungkin kau bisa memanfaatkanku sekarang? Kau bilang 6 tahun lalu kau kenapa? Bangun, bangun. Bangunlah.
Ya, apakah itu kau? Kau tahu dulu mengapa aku menikahimu? Dari awal kupikir kau hanyalah seekor kelinci putih yang tidak berbahaya. Tapi sekarang kelihatannya, kau benar-benar siluman kelinci kecil. Dan juga, kau dan gadis yang menyelamatkanku 6 tahun lalu sangat mirip. 6 tahun lalu, aku memang pernah menyelamatkan seseorang. Kalau bukan karena harus menyelamatkannya, aku juga tidak akan hanya bisa memandangi ibuku mati di hadapanku. Buffo, aku tidak menyangka engkau akan menyelamatkanku 2 kali. Tidak perlu minta maaf. 6 tahun lalu memang kebetulan, tapi yang terakhir kali. Ternyata adalah kebetulan yang sama. Kau tidak hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga mengubah hidupku. Aku hanya berharap pernikahan kontrak kita selama setahun ini bisa dianggap sah. Tidak perlu kau bantu menyelidiki, aku akan menyelidiki sendiri. Aku akan membuktikan padamu tidak ada pembunuh di keluarga kin kami. Aku juga akan membuktikan kesucian hatiku sendiri. Dasar kamu cuek banget, bisa tidur nyenyak gitu. Tahi lalat ini. Kamu mau apa? Takut kamu mati kedinginan. Mitch, kalian sudah bangun? Aku tadi di depan pintu. Sepertinya dengar kamu sedang bicara dengan seseorang. Tadi itu Xiao lagi nonton video. Selamat pagi, Kak. Mitch, aku tahu kamu memang tidak suka bangun tepat waktu untuk sarapan. Dulu aku tidak peduli, tapi sekarang sudah berbeda. Kamu tidak sendirian lagi. Aku sudah suruh buat hidangan barat dan timur. Xiao, kalau kamu punya makanan khusus yang diinginkan bisa langsung bilang. Terima kasih, Kak. Ini saja sudah cukup. Itu, kamu turun dulu. Sebentar lagi kami turun untuk makan. Kak, jangan terlalu memanjakannya. Kamu turun dulu saja. Kami berdua akan bersiap-siap dulu. Lalu turun menemuimu. Baik. Kamu mau apa lagi? Mengapa kamu mencurigaiku? Kenapa tidak mencurigai kakakku? Kakakmu sudah cacat 6 tahun yang lalu, kan? Di foto itu jelas-jelas seorang yang normal, kan? Kalau begitu, aku ganti pertanyaan. Kamu bilang kamu membuat kecelakaan lalu ingin menikah masuk keluarga Kin untuk menyelidiki ibumu. Lalu kenapa kamu harus menikah denganku bukan dengan kakakku? Kemungkinan kamu keluar rumah lebih tinggi 5% dibanding kakakmu. Kira-kira, mana yang lebih mungkin aku tertabrak mobilmu yang ngebut atau tertabrak kursi rodanya? Mau apa? Mandi. Aku ini kenapa sih? Kenapa selalu dibuat tidak tenang oleh Nicholas? Perasaanku terhadap Nicholas Wicaksono belakangan ini. Kok kayaknya rasanya beda ya? Siska Pratama, jangan sampai kau terbuai oleh Nicholas Wicaksono. Hubungan kalian cuma transaksi. Kau menikah masuk keluarga Wicaksono itu untuk mencari tahu kebenaran kematian ibumu. Siapa kira-kira orang yang bertransaksi di foto itu? Siapa ya? Maaf. Siapa suruh diam-diam berdiri di sini? Sampai aku nggak lihat. Ini air buat nyiram bunga jadi mubazir. Memang sih orang bisu ya bisu. Mengelak pun nggak bisa. Kalau tahu dari dulu aku harusnya halangin Nicholas ngasih kamu masuk keluarga Wicaksono. Kamu pergi sirami semua tanaman dan pohon di kebun ini untukku. Tidak bisa, aku harus tahan. Masih belum boleh musuhi siapapun di keluarga Wicaksono. Kalau tidak, kebenaran soal ibuku nggak akan ketahuan. Dasar anak perempuan, ekspresi apa ini? Perintahku saja berani kau langgar? Tante, cuaca yang bagus begini kenapa marah-marah sama adik ipar? Yu, kamu nggak tahu si bisu ini nongkrong di sini ngalangin jalan. Aku jadi nggak bisa nyiram bunga dengan leluasa. Cepat dilap. Jangan sampai masuk angin. Tante kan orangnya emosion. Jangan kau ambil hati.
langsung loncat ke danau itu saja. Nicholas, kamu gila. Aku sudah peringatkan kamu. Barusan kamu perlakukan dia bagaimana? Sekarang perlakukan dirimu sendiri juga begitu. Nicholas, aku ini tantemu loh. Kamu tega memperlakukan aku seperti ini demi orang luar? Xiao Xiao bukan orang luar. Dia istriku. Waktu kamu menggertaknya tadi, pernahkah kamu berpikir dia itu istriku? Ayo, lihatlah adikmu ini. Tapi tante apa ini keterlaluan? Tante kan tetap orang yang lebih tua. Kalau yang diganggu hari ini adalah istrimu, apakah kamu akan tetap begini? Sejak Xiao Xiao menikah masuk keluarga Wicaksono, sudah kukatakan, siapapun yang berani menyasarinya, berarti melawan Nicholas Wicaksono. Aku pasti tidak akan membiarkannya. Tante, aku hormati kamu sebagai orang yang lebih tua, tapi kamu terus-terusan menantang batasku. Hari ini, kamu yang lompat sendiri, atau kusuruh orang mendorongmu? Kamu? Dasar anak durhaka. Keluarga Wicaksono kami kok bisa punya anak seperti kamu? Sudah. Tante. Betul kenapa dulu? Kamu sudah menikah keluar. Keluarga Wicaksono adalah rumah orang tuamu. Kami selalu menyambutmu kembali. Tapi, rumah utamamu pada akhirnya sudah adalah keluarga suamimu. Ayo, kamu juga. Dan Aye. Urusanin udah selesai. Kita sama keluarga lagi harus mengambil alih keluarga Wicaksono. Aku rasa ada hal lima beringin kau menimbulkan masalah. Kak, Sudah baik kan? Tak masuk angin kah? Aku tidak minta maaf atas nama bibi kecilku. Semoga kamu juga tidak mempermasalahkannya. Lagi pula sekarang kita sudah satu keluarga. tidak, Garen. Aku sampai ini dapur memasak sup merpati malam ini untuk menguatkan tubuhmu. Tuan muda, nyonya muda kedua. Cuacanya terlalu panas. Makan permen ini biar segar. Aku sengaja minta dapur membuatnya. Hei, di dalam ini pasti tidak ada bahan kimia atau trik kotor. Tentu, Pak Butler yang paling perhatian. Kau tidak suka permen. Kamu simpan saja untuk camilan. Kamu dan Aye baik-baik saja belakangan ini. Dia itu keras kepala, kadang-kadang suka bertingkah. Jangan kamu hiraukan. Kalau ada yang tidak enak, jangan dipendam sendiri. Tuan kecil, tuan muda selalu sangat menyayangi tuan. Sepertinya, tentu juga menyayangi nyonya muda. Kakak meski bukan anak kandung ayah, tapi selalu memperlakukan aku seperti adik kandung. Bahkan demi menyelamatkanku, kakinya sampai cacat. Aku yang berhutang padanya. Sayang, aku ada urusan di luar. Jangan khawatir, aku akan segera kembali menemanimu. Meskipun dia adalah kakak yang paling aku sayangi, kamu tidak boleh terlalu dekat dengannya. Kalau tidak, aku bisa marah loh. Apa yang kamu omongin? Aku tidak asal bicara. Kamu hanya milikku sendiri. Tuan muda, mobil sudah siap. Kalau gitu, aku pergi dulu. Tunggu aku kembali. Kalau ada yang berani mengganggumu lagi, catat baik-baik di buku catatanmu. Kasih tahu aku. Nanti aku yang urus dia. Aku tahu. Hati-hati di jalan ya. Biar the summer provide selim party orang itu semua tidak bisa dibiarkan hidup. Kevin Wicaksono, dia sedang apa? Ai, Siska. Minum yang banyak, kondisi tubuhmu lemah. Ada apa? Kevin, sedang apa ini?
Sebelum kamu datang, aku sudah mencicipi supnya. Agak hambar. Hans. Aku tambahkan sedikit garam. Hai. Siska baru saja datang ke rumah kita. Dia juga belum terbiasa dengan lingkungannya. Jangan kamu pikirkan ya. Aku yang terlalu berhati-hati membuat Siska salah paham. Right? Kalian sudah lebih urgent. Siska Pratama, racun kronis. Sudah lama kusiapkan untukmu. Masih mau menyelidiki kejadian dulu? Tergantung apakah kamu punya nyawa untuk itu. Bu, orang-orang keluarga Wicaksono ini sepertinya tidak sederhana. Aku tidak bisa melihat niat mereka. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkanmu mati tanpa alasan yang jelas. Tidak demam juga. Pelit kalian. Kevin, aku sudah tinggal di keluarga Wicaksono 3 hari. Setiap hari pura-pura jadi pembantu, menyajikan teh dan air. Kapan dia akan bertindak? Buru-buru apa? Gusto ba investigation kronis kahit development min Siska? Ada bersama na marahin sa diverse linglung? Dapat ba start with sa tanin at minamararos sa tadi tempat bersih-bersih? Kasuswakin ke dalam tasnya. Aku mengerti. Nanti saat Nicholas melihat di tasnya ada dokumen perusahaan Wicaksono, pasti dia akan mengira. Ditis dari untuk mencuri dokumen. Kalau begitu, setelah berhasil, kamu harus membuatku menikah masuk keluarga Wicaksono, menjadi nyonya muda. Akhir-akhir ini wajahmu tidak seperti biasa. Aku antar kamu ke dokter. Tuan muda, nyonya muda, kalian tidak boleh keluar. Kenapa? Kin Group kehilangan dokumen penting, setiap orang adalah tersangka. Kakak, lihat. Siska Pratama mencuri dokumen Kin Group. Siska, aku pikir kamu adalah anak yang jujur dan baik hati. Karena itu aku setuju ayah menikahimu. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Tidak, bukan aku. Aku tidak pernah melihat ini. Bukan apa-apa, dokumen ini ada di dalam tasku. Tidak mungkin ini masuk sendiri ke dalamnya. Aye, aku sudah bilang padamu, dia menikah masuk ke keluarga kita tidak punya niat baik. Ayah, ini pasti kesalahpahaman. Siska bukan orang seperti itu. Dokumennya ada di dalam tas Siska, itu fact. Jauh-jauh. Kalau ada kesulitan, kamu bisa bicara. Bagaimana bisa kamu mencuri dokumen? Bukan aku yang taruh. Aku bersumpah. Memang orang bisu ya bisu. Satu kata pun tidak bisa diucapkan. Masih berhayal bisa masuk ke keluarga Kin. Cepat pergi dari sini. Ayi. Xiao Xiao adalah orangku. Sebelum semuanya jelas, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Apa kau sudah diracuni olehnya sampai hilang akal? Cukup, Xiao Xiao. Dokumen ini ditemukan di dalam tasku. Bagaimana kamu membuktikan bukan kamu yang mengambilnya? Tolong periksa rekaman CCTV. Aku tidak bersalah. Sekarang bahkan sudah ada videonya. Masih ada apa lagi yang mau kamu katakan? Ini bukan aku. Lengan bajuku ada noda coklat yang tertinggal setelah membersihkan pot bunga kemarin. Kemarin pembantu sudah mencucikannya untukku, tapi tidak bersih.
Sampai sekarang masih ada. Lengan baju di rekaman CCTV bersih. Ya. Pagi ini, saat aku membantu Xiao Xiao mengoleskan obat, aku melihat noda itu. Bajunya memang mirip dengan Xiao Xiao, tapi pasti bukan yang ini. Aku akan mencari... Omong kosong. Bukankah bajunya sama saja? Mungkin kamu yang membersihkannya untuknya. Aye. Jangan terburu-buru. Mungkin hanya kebetulan. Sepatunya berbeda. Tidak sama dengan sepatu di dalam. Iya, sepatu Nyonya Muda hari ini adalah aku yang suruh ganti dengan sepatu flat. Warnanya dengan yang di CCTV benar-benar berbeda. Ketemu. Coba lihat sendiri, ini sama. Lagi pula, orang di video pakai sepatu flat. Siska pakai sepatu putih. Kamu masih mengira dia yang melakukannya? Bisa jadi, dia sengaja ganti. Aku nggak perlu. Apalagi di mapnya ada sidik jari. Asal dicek, langsung ketahuan siapa pelakunya. Iya, bener. Cek sidik jari. Siapa yang pegang map itu, tinggal cek sidik jari, pasti ketahuan. Kamu ternyata bisa bicara. Jangan-jangan kamu sudah menipu kami dari awal? Ternyata Keluarga Dong memang nggak punya niat baik. Siska bisa bicara. Aku sudah tahu dari dulu. Kalau kamu pernah melakukan investigasi sedikit saja, pasti tahu kalau dia bukan tunawicara sejak lahir. Jadi, ini sama sekali bukan penipuan. Yang penting sekarang adalah mencari tahu siapa pelaku yang menjebak Siska. Nicholas, ini kan menyangkut rahasia besar keluarga Nicholas. Kamu nggak boleh sembarangan membelanya lagi. Antara suami istri, membela yang normal saja dianggap salah. Apa harus seperti kamu dan paman aku? Tampak rukun tapi sebenarnya terpisah. Nicholas, Hyperteen, kamu benar-benar peduli pada Siska Pratama ya. Aku tahu. Aku sudah tahu tuh siapa yang ambil mapnya. kakak kamu di sini rupanya. Aku lagi mau cari kamu. Pasau yang ngambil dokumen keluarga Nicholas untuk menjebak aku? Kamu bisa baca? Memangnya kenapa? Kamu kira aku ini tunawicara kecil yang terus kamu tindas? Tahi lalat ini bukannya tahi lalat yang di video itu? Paman Nicholas, tolong jangan salahkan kakak. Dia juga karena nggak mau keluar dari keluarga Nicholas, baru mengambil langkah ini. Seperti kata ayah, hanya kakak yang bisa menyelamatkan keluarga Dong. Makanya dia nekat mencuri data perusahaan Nicholas. Dia melakukan ini semua agar keluarga Dong bisa bertahan hidup. Kalau kakak bilang begitu, ya sudah, aku yang salah. Yang penting semua orang bisa memaafkan kakak, aku rela berkorban. Lalu baju ini, bagaimana kamu jelaskan? Ini rumahmu, bukan rumahku. Aku mana tahu apa yang terjadi. Kakak Nicholas, kamu juga mau menyalahkanku? Nona Shanti, aku ingat pernah bilang, jangan masuk ke keluarga Wicaksono lagi. Bagaimana kamu bisa masuk? Nicholas, Nona Shanti, dia juga keluarga dari istri adikmu. Jangan bersikap kasar begitu. Tuan-tuan, baru saja dikonfirmasi rekaman CCTV dari jam 12 malam kemarin sampai jam 1 pagi. Sudah dirusak. Rekaman aslinya sudah dihapus semua. Bisa berani main-main di keluarga Wicaksono sebesar ini. Tampaknya orang ini bukan orang sembarangan. Tapi tidak apa-apa. Karena keluarga Wicaksono dan Pratama sudah bersatu lewat pernikahan, tentu harus saling membantu. Apalagi dokumen ini. Memang sudah tidak berlaku. Nicholas, karena kedepannya seluruh keluarga Wicaksono akan diserahkan padamu, maka urusan ini juga kamu yang tangani. Kak, apa kamu yang suruh orang merusak CCTV dan menyuruh Shanti Pratama tinggal di sini? Nicholas, kenapa kamu mencurigaiku? Aku cuma tidak mau hubunganmu dengan Shanti menimbulkan kesalahpahaman. Makanya aku suruh kepala rumah tangga urus. Lihat, kepala rumah tangga takut kamu marah. Jadi dia urus sendiri. Nicholas, aku tidak menyangka kamu tidak percaya padaku. Aku kira kita berdua... Kak, maaf. Aku seharusnya tidak mencurigaimu. Tidak, Kapi. Kamu juga demi Shanti. Oh ya, kira apa menyuruhmu ke ruang baca? Katanya mau bahas proyek keluarga Wicaksono dan suntikan dana untuk grup Pratama.
kepala rumah tangga. Kau itu juga sudah lama di keluarga ini. Aku baru beberapa berkat. Nicholas Wicaksono, kenapa kamu baik banget sama aku? Kak Sadam. Jadi ya aku terima saja. Halo? Hari ini kamu juga capek. Tidur lebih awal ya. Aku masih ada urusan. Aku urus dulu ya. Sayang sekali. Kita cuma nikah kontrak. Setahun lagi kita akan berpisah. Pahit. Kok gulanya bisa pahit? Permen ini dicampuri sesuatu. Jangan buru-buru. Itu hari itu si kepala rumah tangga sama Kak Kevin Wicaksono yang kasih ke aku. Kakakku? Nggak mungkin lah. Nicholas, ada PS lah. Kak, kenapa? Aku nemu, kepala rumah tangga nambahin sesuatu ke permen Xiao Xiao. Kepala rumah tangga? Pada ini kelalaianku, sampai terjadi hal seperti ini. Kepala rumah tangga mau celakain Xiao Xiao. Ini sebenarnya gimana sih? Gawat, cepet panggil orang, ada masalah. Kepala rumah tangga nggak sengaja jatuh dari lantai atas, meninggal. Ibu, Xiao. Jangan takut, aku di sini. Kamu kenapa? Mimpi buruk ya? aku kangen ibu aku. Tenang aja. Aku pasti bakal bantu kamu cari pembunuh ibumu. Kalau pembunuhnya adalah keluarga Wicaksono, kamu masih mau bantu aku? Tidur yang nyenyak ya? Malam ini, aku yang jagain kamu. Begitu kita selidiki sang kepala rumah tangga, langsung dia kena musibah. Apakah ini benar-benar kecelakaan? Lalu rekening anaknya ini kok tiba-tiba dapat uang sebanyak itu? Di balik semua ini, pasti ada yang mengatur. Kenapa targetnya Xiao Xiao? Atau jangan-jangan targetnya sebenarnya aku? Papa Kin, gaun yang Bapak siapkan untuk istri sudah dikirim. Sebentar lagi dia langsung ke ballroom. Nona, Boleh fikir saya tingkah ajak berdansa. This is Rizam. Bisa berdansa? Aku ajarin. Lebih baik aku tidak usah belajar. Kenapa? Baru sebentar sudah mau menyerah? Lanjut. Terus, jangan sampai dia selidiki lagi kasus itu. Kakinya lincah sekali ya. Pas buat diajak main. aku ke toilet dulu. Aku tadi hampir saja, kok wajahku merah sekali ya? Jantungku berdetak kencang sekali.
Kalau kamu dan Nicholas Wicaksono terbongkar skandal perselingkuhan berdua, mau ditegur dong hari keluarga Wicaksono, keluarga Wicaksono akan jadi milikku. Kok lama banget? Kak Nicholas, kebetulan sekali ya. Aku temani kamu minum yuk. Jauh-jauh dariku. Aduh, Kak Nicholas. Maaf, aku tidak sengaja. Gail, pengguna yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Siska. Amos, Horse ini juga adalah milik Siska Pratama. Origin. Aku akan membuat namamu terkenal karena skandal. Jangan sentuh aku. Mau kabur? Cek CCTV sekarang juga. Dalam waktu 1 menit, aku harus tahu Siska Pratama pergi kemana. Jangan mendekat, jangan mendekat. Aku adalah istri Nicholas Wicaksono. Aku adalah istri kedua keluarga Wicaksono. Dia tidak akan membiarkanmu. Siska. Mas, Kamu lihat siapa itu? Sepertinya Mas Kevin. Kamu bilang kakak Kevin mau celakain kamu. Mas Kevin itu penyandang disabilitas. Seharusnya bukan dia. Masalah ini pasti akan kuselidiki sampai jelas. Tenang saja. Aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu. Siska tidak akan mengatakan begitu tanpa alasan. hal ini, Jangan-jangan memang ada hubungannya dengan kakak. Desiree tidak Kevin. Nicholas saya tidak bisa kau tahan. Mas Kevin, kamu suruh aku mengatur jebakan untuk menjebak Nicholas melakukan pemerkosaan, lalu cari wartawan untuk memperbesar masalah. Tapi begini, Mas Nicholas pasti akan semakin benci padaku. Bagaimana aku bisa masuk ke keluarga Wicaksono nanti? Tim Widim Organic. Aku cuma ingin Siska Pratama pergi dari keluarga Wicaksono saja. Kalau Nicholas jatuh, apa untungnya buat aku? Lagi pula kalau kamu begini, aku juga cuma bisa mengandalkan dia. Keluarga Wicaksono. Housewood yang tadi dimiliki Wicaksono Group adalah milikku. Lambat laun akan kurebut kembali. Mas Kevin, jangan marah. Tak janji mulai sekarang, semuanya akan kudengarkan. Lain kali, pasti tidak akan salah lagi. Tutup matamu. Ponselku. Aku pasang program di dalamnya. Kalau kamu dalam bahaya, goyang-goyang begini, aku langsung dapat peringatan. Terima kasih sudah baik sekali padaku. Aku nggak berani bayangkan kalau aku nggak sempat menyelamatkanmu, betapa menyesal dan menyalahkan diriku. Daripada cuman terima kasih, mending kasih yang nyata. Saya berbimbang ke dia jadi suatu yang oleh mengganggu suasana kalian. Kamu kok datang? Aku dengar adik iparku ketakutan tadi malam, sengaja datang menjenguk. Anpai baik-baik, Aku baik-baik saja. bisa lihat sebab lainnya. Kak, kita keluar istirahat dulu yuk, biar show-show sendirian dulu. Dengar-dengar kemarin kamu juga ke hotel. Kok nggak ketemu? Kui tanpa nggak suka acara seperti itu. Cuma mampir sebentar terus pergi. Iya kak, bukannya ayah carikan kamu dokter dari luar negeri untuk pengobatan? Gimana, kakimu? Ada kemajuan? Sudah cacat bertahun-tahun ini, sama saja. Bercanda bu. Tiba-tiba peduli soal ini, takut aku bisa berdiri lagi, lalu merebut posisi direktur utama darimu? Kulin anak angkat. Lagi pula cacat. Pak, aku pacat. Kok? Jangan bilang begitu. Ayah selalu menganggapmu anak kandung. Kamu juga tahu. Posisi direktur utama itu aku memang nggak pernah mau. Kalau kamu mau,
berikan saja padamu. Kamu di posisi itu sudah duduk bertahun-tahun. Sebagian besar direksi perusahaan mendukungmu. Peran-peran namu kemar penyedermu mana semudah itu. Aye, kami hebat sekali. Pak Qin, Pak Wang mengundang Bapak untuk jamuan makan. Katanya ada urusan kontrak proyek yang mau dibicarakan dengan Bapak. Kak, kalau gitu aku pergi dulu. Pak Qin, kamu sangat sombong ya. Kalau bukan karena direksi mendukungmu, kakiku yang sudah sembuh, nggak perlu terus-terusan jadi orang cacat dan perlahan-lahan merebut keluarga Qin. Lo kayak kita tim yang menjadi akan kurebut kembali. Ibuku meninggal di hari ulang tahunku. Sejak saat itu, aku tidak pernah merayakan ulang tahun lagi. Tenang saja, aku akan membantumu menuntut keadilan untuk tante. Aku Sin ajak kamu ke satu tempat lagi. Melukis gratis di dekat panti jompo. Inikah kehidupan yang kamu inginkan sehari-hari? Aku berpikir, kalau ibuku masih hidup, dia juga bisa menjadi tingkat cemenang seperti ini. Saat tersenyum, pasti ekspresinya seperti sekarang ini. Ikut aku. Duduk yang baik. Dia ingat rasa favoritku. Ini tempat yang sering dikunjungi Nicholas Wicaksono. Bong Nicholas. Wah, ini kan si bisu yang selalu nempel sama Bong Nicholas. Biasa aja sih. Postur tubuh dan penampilan bukan yang terbaik, bahkan tunawicara. Masa sih Young Master Chin suka sama kamu? Bagian mana dari dirinya yang disukai Young Master Chin? Kamu tahu nggak, Young Master Chin dulu kan? Suka atau tidak itu urusanku sendiri. Young Master Chin, kami cuma teningin yang terbaik buat kamu. Cewek-cewek kayak gini kalau kamu mau, ada banyak. Main-main aja udah. Sayangnya, aku sudah menikah dengannya. Sekarang dia adalah istri sahku. Kalian beneran nikah? Kok nggak ada yang bilang? Informasi kalian kurang update, malah nyalahin orang lain. Nikah aja nggak ngabarin kami. Harus dihukum minum 1 gelas. Ayo. Kalau gitu kalian minum gelas cium. Kalian berdua mulai sekarang dilarang ganggu dia. Young Master Chin, lindungin istri sampai segitunya. Bukan gayamu biasanya. Iya. Dulu kamu bilang, Nggak nikah, nggak punya anak biar aman. Bahkan nggak mau deket-deket cewek. Tiba-tiba nikah, lagi pula sama tunawicara. Jangan-jangan ada rahasia? Jangan-jangan kamu supaya bapakmu tenang nikah palsu. ngomong apaan sih? Kalau mau kami percaya kalian beneran suami istri di depan kami, ciuman dong. Ciuman dong. Wah. Bukannya sudah tidur? Ada yang cantik di depan mata. Bagaimana ya aku Deki bisa tidur? Ibu, gimana rasanya? Mau nggak? Sentuh lagi sedikit.
Tidur. Apa? Pak Zhang dan Pak Wang sekarang mau ngobrolin proyek sama aku. Besok nggak bisa. Aku segera ke sana. Pergilah. Nanti besok aku yang urus kamu. Xiao Chen. Ya. Pastikan dua bos ini sampai di rumah. Baik. Kalau Pak Qin, kamu jangan urus aku. Hati-hati. Pak Wang, pelan-pelan. Oke. Xiao, kamu jemput aku ya. Bang, kita mau kemana ini? Ini bukan tempat tujuanku. Bicara dong, berhenti, aku mau turun. Mereka sengaja mabukin aku. Yang mau mereka hadapi ternyata Xiao. Shanti Pratama, kamu mau apa? Tentu saja mau menjamu kamu dengan baik. Lalu memotret kamu, agar seluruh kota Megah bisa melihat foto musuhmu. Kamu gila. Kamu sudah kehilangan akal sehat. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Mau kabur lagi? Nyonya mau memperlakukannya bagaimana? Dia memperlakukan saya bagaimana? Perlakukan dia seperti itu. Kakak, ini akan menghancurkan saya. Saya kan adikmu. Kamu mari ingat kamu adik saya. Kakak, saya salah. Saya tidak berani lagi. Maafkan saya kali ini. Memaafkanmu? Memberimu kesempatan lagi untuk menyakiti saya? Kalian berani memperlakukan saya seperti ini. Dia tidak akan membiarkan kalian. Kalian berani memperlakukan saya seperti ini. Dia pasti tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Wah, masih ada bantuan. Kalian bertiga tahu harus berbuat apa sekarang, kan? Lepas tanganmu. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aduh, nona kedua biasanya sangat sombong, bahkan tidak pernah menganggap kami sebagai manusia. Tak disangka juga akan mengalami hari seperti ini. Video ini benar-benar seru. Orang kaya memang suka main-main. Tak disangka, nona kaya yang terlihat tinggi hati itu. Dibilang liar, ternyata sangat genet. Teriakannya terlalu menggairahkan. Video ini sudah menyebar luas di kota Megah. Kamu masih mengira ada yang menganggapmu sebagai nona kedua? Menurutku bukan nona kedua, tapi nona biasa. Gila. Ayo pergi. Kenapa? Menyesal? Selama bertahun-tahun ini, Shanti Pratama diam-diam terus menyiksaku. Kali ini dia menuai akibat perbuatannya sendiri. Bisa dibilang dia mendapat ganjarannya. Orang baik selalu jadi bulan-bulanan. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Tapi orang yang bekerja sama dengan Shanti Pratama, aku pasti akan mencari cara untuk menyingkapnya. Kalau Said, orang itu adalah orang yang dekat denganmu. Apa yang akan kamu lakukan? Misalnya keluarga. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan selain keluarga Siska dan keluarga Qin, siapa lagi yang akan menyasariku? Siapapun dia, aku tidak akan membiarkannya mengganggumu, menyakiti kamu. Nona kedua, ayahmu datang. Siska Pratama. Dasar perempuan licik. Kenapa kamu begitu jahat? Wah, Bapak Siska benar-benar berwibawa. Bahkan berani marah-marah di keluarga Qin.
Perempuan licik ini membuat adik kandungnya kehilangan muka, terjerat skandal. Bagaimana masih mau melindunginya, Tuan Qin? Tentu saja, apa Bapak Siska tidak tahu? Dalam hal ini, akulah yang memimpin. Atau, Bapak mau memukulku juga? Bermain sandiwara kasih sayang ayah anak? Seperti apa orangnya Bapak? Aku masih punya perkiraan. Dia membuat Shanti sekarang kehilangan muka. Nanti ke depannya mungkin akan sulit dapat jodoh yang baik. Sebagai ayahnya, masa aku tidak boleh membelanya? Oh, jadi datang minta untung ya? Tenang saja. Selama Siska masih di keluarga Wicaksono, bagianmu tidak akan aku kurangi. Silakan pergi. Aku tidak mau memanggil orang untuk mengusir anjing. Nicholas, lebih baik kau menepati janji. Kalau tidak, aku tak keberatan menyeret keluargamu ikut tenggelam bersamaku. Kevin, bukannya kau berjanji padaku untuk menikahkanku ke keluarga Wicaksono? Menikahilah denganku. Menikahilah sekarang. Sekarang belum waktunya. Kau juga sudah jijik denganku, benar kan? Aku melakukan semua ini karena kau yang menyuruhku. Kau tak sendiri yang mengacaukannya. Kau pun tidak mau aku lagi, benar kan? Kalau kau tidak mau ikut, aku akan membongkar semuanya. Paling-paling kita sama-sama hancur. Tenang dulu. Brand yang berperiode leading adalah Nicholas Wicaksono dan Siska Pratama. Kalau mau balas dendam, cari mereka. Ya, harus balas dendam pada Siska Pratama dan Nicholas Wicaksono. Kalian membuat hidupku sengsara. Aku akan membuatku mati. Buku harian Mama, di mana ya? Kalau nggak ingat ya udah jangan dipikirkan. Jangan terlalu membebani diri sendiri. Tenang aja. Masalah ini pasti akan kuselidiki sampai tuntas. Ngomong-ngomong, Ini kita kan nikah kontrak. Kamu bilang setahun lagi kita bakal... gimana ya, kita juga suami istri secara nama. Masa iya nggak punya cincin kawin? Kalau kamu nggak mau ya udah. Nanti kalau kamu mau, aku bakal ngadain pernikahan buat kamu. Hati-hati. Nicholas Wicaksono. Tolong. Ada orang? Nicholas. Bisakah kamu memanggilku sayang? Angkat tematik dal. Aku membunuh seseorang. Kevin, mereka sedang mencariku kemana-mana. Mereka akan menangkapku. Kevin, kumohon selamatkan aku. Tenang, tidak akan ada masalah. Hai Maria Kusaspa, melihat aku membunuh, aku tidak bisa melarikan diri. Kevin, kamu akan menyelamatkanku kan? Kamu yang menyuruhku balas dendam. Tentu sabi, aku pasti ini akan menyelamatkanmu hanya saja. Kamu bilang, apa katamu? Aku setuju dengan semua syaratmu. Nicholas sekarang tidak keluar. Di saat kami sepakat emasku untuk merebut kembali bisnis keluarga Qin. Jaga mulutmu. Hanya sedanglah buat kabar kembali bisnis keluarga Qin, perlu ada biaya seperti itu mimpi. Gua akan menuruti semua perintahmu. Kamu pasti akan menikahiku. Benar kan? Gue sudah punya rencana. Nicholas Wicaksono diserang. Sampai sekarang masih belum diketahui apakah dia hidup atau mati. Saham perusahaan kita sudah turun 10%. Kalau begini terus, tidak bisa dibiarkan. Kita harus memilih presiden direktur baru untuk memimpin situasi ini. Betul. Hanya dengan cara ini, perusahaan bisa distabilkan. Bang saya merekomendasikan Kevin Wicaksono, putra sulung keluarga Wicaksono. Dulu dia adalah presiden direktur perusahaan. Pasti bisa memimpin perusahaan kita untuk meraih kejayaan kembali. Bagaimana bisa begitu? Dia kan seorang tunadaksa. Lagi pula, dia sudah lama tidak mengurus bisnis perusahaan. Menurut saya, lebih baik tunggu Nicholas Wicaksono kembali dulu. Bagaimana kalau dia tidak bisa kembali? Apa kamu mau membiarkan Wicaksono Group ikut terkubur bersamanya? Hadirin sekalian, pikirkanlah baik-baik kepentingan kalian sendiri. Pokoknya, saya hanya mengakui Nicholas Wicaksono. Kevin Wicaksono tidak layak jadi presiden direktur. Tapi di mana kecil layak. Cara bagaimana tidak bantar? Kevin Wicaksono,
Bukan Bapak tidak mau mendukungmu. Nicholas Wicaksono sebelumnya selalu bekerja dengan baik. Sekarang dia masih dalam operasi. Kita tidak bisa diam-diam menggantinya begitu saja, kan? Ini aku tidak tahu. Dan ya, Kevin perusahaan hanya melihat hubungan pribadi. Dia dapat mendatangkan surat penunjukan. Dia bantu lain kewan-kewan yang kebagian untuk kalian semua. Walaupun aku sudah lama tidak menjabat sebagai direktur utama, tapi urusan perusahaan selalu kuperhatikan. Apalagi, aku sudah bekerja sama dengan Paman Dong. Ya, karena ini ada sumber daya properti yang dimilikinya. Betul Tuan bisa statement depan pada Nicholas Wicaksono. Dari aku akan lebih banyak lagi. Anitsai, Kondisi Bapak seperti ini juga tidak memungkinkan untuk menjabat, bukan? Nicholas, kamu harus bangun. Aku masih menunggumu memakaikan cincin untukku. Nicholas, kamu sadar. Aku tidak mau bangun. Bukannya kamu pingsan sambil menangis di pelukanku? Tapi bukankah kata dokter lukamu kena bagian vital? Sulit untuk sadar? Bagaimana lukamu sekarang? Aku menghindari bagian vital. Jadi lukanya tidak parah. Aku sengaja menyuruh dokter untuk menyebarkan informasi bahwa aku terluka parah. Aku akan mengungkap orang di balik layar Shanti Pratama. Kamu menipu aku juga? Kalau tidak menipumu, bagaimana aku bisa mendengar kamu memanggilku suami? Bagaimana aku tahu si pendiam kecil ini? Sangat tidak rela kehilanganku, hanya jika Nyonya cukup sedih. Orang lain baru akan percaya ini benar-benar terjadi. Kamu... Maaf ya. Lukamu bagaimana? Maaf ya, Nicholas Wicaksono. Lukanya terlalu parah. Harus dicium Nyonya baru bisa sembuh. Kamu tidak boleh seperti ini sekarang. Lukamu belum sembuh. Ada satu hal lagi yang mau kubicarakan. Kakak sekarang sudah mengambil alih perusahaan, menjadi presiden direktur. Apa kamu mau kembali untuk merebut kembali posisimu? Posisi presiden direktur itu sama sekali tidak kupedulikan. Hanya saja aku tidak mengerti. Kenapa kakak tiba-tiba bisa berbuat seperti ini? Kita istirahat dulu beberapa waktu lagi. Aku pasti akan mengungkap semua orang-orang jahat itu. Membawa mereka semua ke terang. Dan jika kakak itu bisa berdiri lagi ya? Benarkah? Itu bagus sekali. Kakinya, kapan sembuhnya? Dan kenapa dia menyembunyikannya dari kita? Paman Dong. Semoga kerjasamanya lancar. Kan kamu bilang bisa menyelamatkan Shuang-Shuang. Kamu mau menikahinya. Baru aku setuju bekerja sama denganmu. Kamu benar-benar punya cara, kan? Cukup beri Shuang-Shuang surat keterangan sakit jiwa. Banyak masalah bisa teratasi dengan mudah. Tapi kalau begitu, bagaimana dia bisa hidup nanti? Shuang-Shuang melakukan kesalahan sebesar ini. Mana yang lebih penting seharusnya kamu tahu dalam hati? Paman Dong. Asyik tinggal ada tinggal istri Anda Belinda. Apa maksudmu?
Dia nomor saat ini. Ingin minta bantuan direktur dong. Nicholas Wicaksono bersikap sangat buruk pada Andy Apik. Anda tidak ingin dia selamanya tidak bisa bangkit lagi. Nicholas Wicaksono kan saudara kandungmu sendiri. Benarkah kamu begitu membencinya? Saya dengan Pak Mendok. Belai di type Arnie Binted. Isi kabar yang tenggelangi akan mate. Begitu saja. Urusan perusahaan, ya lakukan seperti yang sudah kukatakan sebelumnya. Aku masih harus. Kok aku nggak tahu? Tuan Qin bisa manja juga ya? Pas saya, jangan berlebihan. Kayaknya sudah hampir sembuh. Minum obat 2 hari lagi. Bisa pulang dari rumah sakit. Gimana nih? Ketahuan. Nggak apa-apa. Tujuan pura-pura sakit sudah tercapai. Kak, selamat ya menjadi presiden grup Wicaksono yang baru. Kak, kamu ingin posisi presiden itu? Cukup bilang saja padaku lebih awal. Ngapain repot-repot seperti ini? Lagi pula, bukankah kakimu sudah sembuh? Kak, kamu tahu sendiri. Aku merasa sangat bersalah atas lukamu itu. Menyalahkan diri sendiri. Kenapa kamu sembunyikan dariku? Karena aku tidak ingin ada perseteruan antar saudara. Dulu, pengen karena Pak Pet dialamatkan menjadi Pet. Ayah langsung merampas segalanya dariku. Aku juga pernah kesal, membenci. Tapi aku selalu menganggapmu adik kandung sendiri. Saat kakiku baru sembuh, aku juga ingin memberitahumu. Tapi kalau orang lain tahu aku sudah pulih, mereka akan memecah belah kita. Posisi presidenmu tidak akan stabil. Kamu mengerti tidak? Kali ini, aku kira kamu sudah tidak bisa diselamatkan. Makanya aku maju untuk melindungi keluarga Wicaksono. Kalau tidak, keluarga Wicaksono akan ditelan. Oh ya? Kevin, semua yang kamu katakan itu benar. Kalau tidak, jebakan yang telah kusiapkan akan membuatmu kehilangan Wicaksono lagi. Nicholas, kenapa bagus tanda baik-baik itu? Aku pasti akan memperlaku. Paman Dong, lakukan sesuai rencana yang sudah kita beri. Ayo bertolak. Kau tahu tidak, adikmu sudah jadi gila. Kau? Sudah menyiksanya. Kau selalu hanya peduli dengan keadaannya. Kenapa kau tidak tanya apa yang dia lakukan padaku? Diam kau. Kau yang bikin adikmu jadi begini, masih berani cari alasan? Kau sama sekali tidak pantas menjadi kakaknya. Barang peninggalan ibumu. Mulai sekarang, hubungan kita sebagai ayah dan anak putus sama sekali. Ayah? Apa? Kau mau memanfaatkan kematian Shukin? Betul. Asalkan kau bantu aku selesaikan urusan ini, aku akan bantu kau tutupi semua defisit perusahaan Dong. Buat perusahaan Dong kembali ke puncak di kota Megah. Yang apa Nikkel masih bisa memberi manfaat untukmu? Kurasa, Paman Dong pasti tahu harus pilih yang mana. Tapi, Xiao dia, bagaimanapun juga adalah anakku. Aku tidak bisa begitu saja melakukan hal-hal ini. Kalau begitu, aku lebih beri lebih banyak. Pergi, aku tidak mau lihat kau lagi. Bunga favorit Mama. Di ponsel ini, seharusnya ada kenangan mama kamu banyak sekali ya. Aku akan mencari orang untuk memperbaikinya. Jerry Beckes. Santai saja. Mama. Aku ingat, Mama punya buku harian.
Buku hariannya kok hilang? Ada tandanya di sini. Mama membawanya pergi ke rumah tua. Mungkin ada petunjuk di rumah tua. Mungkin di sini. Benar-benar bisa mengungkap semua misteri. Aku akan antar kamu ke rumah tua untuk menyelidiki. Terima kasih, Nicholas Wicaksono. Siska pertama dan Nicholas Wicaksono, besok kalian akan ke rumah tua keluarga Siska, kan? Ya, Tuan Muda sudah menyuruh supir menyiapkan mobil. Semua barang sudah diletakkan dengan baik? Ya, semuanya sudah dilakukan sesuai keinginan Anda. Ayahmu mati karena Nicholas Wicaksono. Ini juga bisa dibilang aku membalaskan dendammu. Tenang saja, ikuti aku ke Kaiwa dan Wanita. Coba bisa kau dapat. Foto ibu diambil di sini. Pasti ada sesuatu yang ditinggalkan. Mari kita cari secara terpisah. Baik. Aku menemukan rahasia keluarga Nicholas yang menyewa pembunuh. Belakangan ini ada yang mengikuti dan memata-matainya. Mendekati orang ini. Aku juga akan berada dalam bahaya. Maksud ibu apa? Mendekati pembunuhnya juga berbahaya? Nicholas Wicaksono. Nicholas Wicaksono adalah pembunuhnya. Nicholas Wicaksono yang membunuh ibuku. Kamu sudah menemukan buku harian itu. Keluarga Kin. Mungkinkah benar-benar ada hubungannya dengan keluarga Kin, tapi kita tetap tidak bisa memastikan siapa pembunuh yang sebenarnya. Siska, kamu baik-baik saja. Nicholas Wicaksono, aku akan membuat Siska Pratama mengira kau terus-menerus menipunya. Aku akan membuat Umadi di tangan wanita yang paling kau cintai. Siska, HP-mu sudah diperbaiki. Jangan sedih. Passwordnya tanggal lahirku. Aku punya rahasia keluarga Kin yang ingin kubicarakan denganmu. Ketemu jam 8 malam. Pesan terakhir ibuku sebelum dia meninggal. Ternyata dikirim ke Nicholas Wicaksono. Sudah lebih baik? Luka, aku oleskan obat lagi, ya? Benarkah Nicholas Wicaksono yang membunuh ibuku? Tidak mungkin. Nicholas Wicaksono. Keluarga Kin kalian punya giok pusaka keluarga kan? Betul? Iya. Kalau begitu, yang punyamu di mana? Yang punyaku? Jangan bohong. Giok ini adalah yang dipegang ibuku saat dia meninggal dulu. Ditinggalkan pelaku di TKP. Kalau begitu yang punyamu di mana? 6 tahun yang lalu, liontin giok kakak sulungku hilang. Aku menghiburnya dengan menukar liontin giokku dengan gelangnya. Mungkinkah dia... Tidak mau kita gini. Yang punya aku hilang. Hilang 6 tahun yang lalu kan? Iya. 6 tahun yang lalu, tanggal 22 Oktober. Apa kau pernah bertemu ibuku? Tidak. Kalau Nicholas Wicaksono tidak pernah bertemu ibuku, mengapa barang buktinya bisa ditemukan di lokasi ibuku terjatuh? Nicholas Wicaksono membohongiku. Dia benar-benar terlibat dalam kematian ibuku. Sayang, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sekembalinya dari rumah tua langsung berubah jadi orang lain? Katakan padaku, sebenarnya apa yang terjadi? Apa di rumah tua itu, selain buku harian, ada hal lain yang berhubungan dengan si pembunuh? Nicholas Wicaksono, kamu masih saja berakting. Orang yang paling kucintai ternyata adalah pembunuh ibuku. Di rumah tua itu pasti terjadi sesuatu. Alright. Harus kuselidiki sampai tuntas. Sialan itu, Ibu Linda ternyata dia tahu aku menyewa orang untuk membunuhmu dan bahkan memotretnya untuk memberitahumu kebenarannya. Pasti dia adalah private perbuatannya sendiri. Scoffering. Sudah saatnya kamu merasakan dikhianati orang terdekat dan terpuruk dalam jurang penderitaan. Sayang, apa yang sebenarnya terjadi? Katakan padaku, kita bisa menghadapinya bersama.
kamu bilang padaku, kita bisa menghadapinya bersama. Siska Pratama, kamu terlalu impulsif. Kalau begini caranya, bagaimana mau balas dendam? Nicholas Wicaksono, akhirnya kamu juga mengalami hari seperti ini. Dibenci oleh orang yang kamu cintai rasanya. Bagaimana, Non? Apapun yang kamu lakukan, aku harap kamu selalu ingat, aku akan selalu ada di sisimu untuk melindungimu. Maaf, Nicholas. Aku akhir-akhir ini karena urusan ibu terlalu cemas. Kamu masih sakit? Sakit. Harus dicium istri dulu baru sembuh. Ibu, aku pasti akan membalaskan dendam untukmu. Ada apa, sayang? Hari ini aku capek, lupakan saja. Kalau gitu, istirahatlah yang cukup. Besok aku akan buatkan makanan enak untukmu. Siska Pratama, bagaimana bisa kau bersikap lunak pada pembunuh ibu kita? Bo, masakanmu benar-benar enak. Aku sangat beruntung bisa menikahimu. Siska, besok kita coba gaun pengantin ya. Aku menyesal. Aku ingin jadi suami istri yang sesungguhnya denganmu. Aku ingin bersamamu seumur hidup. Aku akan adakan pernikahan termegah untukmu. Aku akan membuat semua wanita di kota megah tahu bahwa kau adalah wanita paling bahagia. Ada apa? Kau meracuniku? Siska. Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Kalau kau benar-benar mau aku mati, aku rela mati di tanganmu. Tapi, setidaknya beri aku alasan untuk mati. Apa? Jadi ini penyebab kelakuan aneh Xiao Xiao belakangan ini. Karena hal ini. Xiao Xiao, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Nicholas Wicaksono, ayo kita cerai. Tidak, aku tidak akan menceraikanmu. Sekarang melihatmu saja sudah membuatku muak. Jangan berpura-pura lagi. Aku sudah itu, kau adalah pembunuh ibuku. Tidak, bukan aku, Xiao Xiao. Benar-benar bukan aku. Itu. 6 tahun yang lalu, ibuku mengetahui bukti bahwa kau menyewa pembunuh. Kau, demi menutupi kebenaran, membunuhnya untuk membungkamnya. Ini ada yang ambil timah. Yelah, Wulan San. Jangan sampai masuk angin. Biarkan saja terluka. Lagi pula siapa yang peduli? Mungkin Xiao Xiao cuma tertipu orang. San tidak berpikir nih. Kasih dia waktu. Kah? Menurutmu, sebenarnya siapa yang mau menjebak aku? Kenapa dia mau membuatku kehilangan wanita yang paling kucintai? Bisa jadi. Kamu tidak sengaja menyinggung orang. Kak, kamu masih ingat dulu ada Pak Chen, sang kepala rumah tangga yang selalu bekerja di rumah kita? Yang meninggal karena jatuh dari gedung itu, aku menemukan. Di tangannya ada bukti kasus Ibu Linda dulu. Sekarang ada di tangan anaknya. Apa?
Tuan Muda, Anda mencari saya? Pada saya meninggalkan sesuatu untuk Mon. Tidak ada. Sampah tetap harus dibersihkan. Sampah tetap harus dibersihkan. Jangan-jangan Nicholas sedang mengujiku. Tidak boleh. Dia tidak boleh tinggal lagi. Surya. Surya. Kau bilang Xiao cari aku? Surya, siapa yang melakukannya? Xiao mana? Xiao pergi kemana? Sial, dijebak orang. Nicholas, apa yang kau lakukan? Kau membunuh ayahku? Bukan aku, dengarkan penjelasanku. Jangan mendekat. Sudah seperti ini sejak aku tiba. Benar, jangan mendekat. Dengarkan penjelasanku. Wah, bagus sekali kau membunuhnya. Adegan barusan ini sudah kurekam semuanya. Dick, sekarang buktinya sudah jelas. Kau main katerku. Tentu saja. Apa? Kau berencana memprovokasi Xiao untuk membunuh Nicholas Wicaksono dengan tangannya sendiri? Ya. Tapi dengan melakukan ini, apa untungnya bagiku? Aku pasti tidak akan merugikanmu. Lalu apa yang kau rencanakan untuk memprovokasinya? Dan itu saja. Pembunuhan ayahnya. Lagi pula, ritual ini sudah tidak berguna, pas untuk menyatukan keluargamu. Percaya cuma beda dalam satu hal lain. Ibumu juga kubunuh. Kenapa kau membunuhnya? Tidak ada dendam. Kenapa kau membunuhnya? Kenapa kau? Salahnya sendiri, dia ikut campur urusan orang. 6 tahun yang lalu, aku menyewa orang untuk membuat kecelakaan mobil untuk membunuh Nicholas Wicaksono. Tapi dia melihat transaksi itu, bahkan memotretnya. Dia janji ketemu Nicholas Wicaksono untuk menghancurkanku. Terpaksa ku dorong dia jatuh dari lantai atas. Kalian semua ingin menghancurkanku, semua pantas mati. Sekarang semua orang yang menghalangi sudah hilang. Semuanya milikku sendiri. akhirnya kau mengaku. Akhirnya kau mengaku. Kah? Ternyata benar-benar kau. Bukannya kau dibunuh Siska Pradam? You know to go baik-baik saja. Pisau lipat, sekantong darah palsu sudah bisa menipumu. Kalian semua cuma berpura-pura. Dengar dulu, 6 tahun lalu aku memang dapat pesan, mengajakku bertemu. Tapi waktu aku sampai di lokasi, aku tidak bertemu orang itu. Orang yang kirim pesan padaku adalah ibumu. Dalangnya sudah duluan membunuhnya. Lalu menyalahkanku atas semua tuduhan. Menjebakku. Dia ingin merusak hubungan kita. Lebih baik kita manfaatkan situasi ini. Memancing si ular keluar dari sarangnya. Mengungkap dalang di balik semua ini. Kak, kenapa kau menipuku? Kenapa kau sakiti Siska? Kalau bukan karena kau, semua milik keluarga Qin adalah milikku. Aku juga tidak perlu cacat selama ini. Aku benci kamu. Aku tidak pernah menyukaimu. Awalnya aku ingin membuat kecelakaan untuk membunuhmu, tapi malah berhasil kau hindari. Kenapa semua yang bagus selalu jadi milikmu? Kenapa kau tidak mati saja? Mulai sekarang, kita bukan saudara lagi. Semua yang kau katakan tadi sudah kurekam. Kudazasi juga sudah telepon polisi. Serahkan dirimu. Biar mati pun, aku akan bawa kau sebagai tumpal.
Tenang saja. Pasti akan kujaga Siska dengan baik. Tidak akan kubiarkan dia tersakiti sedikit pun. Ibu, tenanglah di sana. Sekarang semua kebenaran telah terungkap. Pembunuh yang merenggut nyawamu juga telah dihukum. Dulu ibu selalu bilang, ingin melihatku memakai gaun pengantin, menikah. Cantik tidak? Bu, mohon jadilah saksi untuk kami. Kontrak itu adalah penyesalan seumur hidupku. Aku rela menghabiskan sisa hidupku untuk memberikan semua cintaku padamu. Bukan setahun, tapi seumur hidup. Nona Siska Pratama, maukah kau menikah denganku? Menjadi pasangan suami istri seumur hidup? Siapa yang mau menjadi istrimu seumur hidup? Karena sudah dijanjikan setahun lalu bercerai, ya kita bercerai saja. Siska. Siska. Teriak saja, lihat suaramu sampai serak. Tidak akan ada yang menolongmu. Ini pertama kalinya kamu memohon padaku. Aku bisa membantumu, panggil aku. Suami dengar-dengar. Siska Pratama, waktu itu kamu sengaja menabrak mobilku ya? Menurutmu? Tabrakan yang bagus.